Halo everyone, gua Gen, dan di video kali ini gua akan membahas pen display tablet lagi, yaitu Gaomon PD 1161. Terima kasih banyak untuk pihak dari Gaomon yang telah berbaik hati mengirimkan tablet ini secara gratis untuk direview. Oke coy, seperti yang mungkin kalian ketahui bahwa video ini bukan konten normal Genimate yang biasa gue upload di channel ini. Yang seharusnya gue biasa upload animasi, bukannya upload gambar bergerak hasil rekaman dari kamera. Padahal nama channelnya sendiri ada animationnya ya kan. Nah di sisi lain sih, kalau gue ngonten pakai kamera, gue bisa menyelesaikan videonya dengan cepat tanpa harus nganimasi lagi ya kan. So, Genimate bisa bikin double konten buat di-upload. Jadi teman-teman gak ada yang komplain kapan upload lagi. Kalau kalian masih komplain juga, gue lempar lu ke lava supaya nggak komplain lagi. Oke, kalian semua di sini pernah nggak lihat sesuatu yang luar biasa? Bukan itu, tapi ini Gaomon PD 1161. So, langsung aja ya, kita lihat box si PD 1161 ini ya coy. Kita mulai dari cover depannya. Ini desain boxnya cukup simple sih ya, terlihat premium. Dan di sini kok gua rada familiar sama kartu ini. Ya sih dia mirip Will Smith coy. Yeah, it's rewind time. Oke, di bagian belakang seperti biasa ada keterangan spesifikasi tabletnya dan beberapa informasi dari Gaomonnya coy. Tanpa lama-lama, mari kita buka ya. Yang pertama kita lihat adalah si tabletnya sendiri. Di sini tabletnya gue singkirkan dulu. Nah lanjut, di sini kita ada satu buah pen dari VD 1161. Nanti kita akan bahas kelebihan pennya setelah ini. Oke, selanjutnya ada buku manual atau lebih tepatnya yaitu Quick Start Guide tabletnya yang tidak pernah gue baca sama sekali. Kemudian lagi ada kartu garansi bersama pesan tanda terima kasih dari Gaomon di baliknya coy. Next, pastinya kartu informasi driver. Kalian langsung aja download drivernya di www.gaomon.net ya. Lalu di sini ada artis globe untuk mempermudahkan gerakan pada permukaan screen tabletnya. Nah, next ada kabel ya. Kabel buat menghubungkan aku dan dia. Maksud gue menghubungkan tabletnya ke laptop atau komputer. Oke, untuk dua cabang kabel ini nantinya bakal dihubungkan ke tabletnya. Dan salah satu portnya adalah USB Type-C dan juga mini HDMI. Kemudian di sini ada 3 cabang kabel lagi. Nah, untuk cabang yang pertama ini adalah HDMI standar yang nantinya bakal dihubungkan ke komputer kalian dan juga bersama cabang yang kedua yaitu USB standar ini. Nah, untuk cabang kabel yang ketiga ini nantinya harus dihubungkan ke adaptor tabletnya. So, ini dia coy, adaptornya. Kecil aja ya, seperti charger HP. Oh iya, gue hampir lupa mention sesuatu. Untuk total keseluruhan panjang kabel ada sekitar 1,5 meter ya coy. Dan di sini ada 2 jenis macam colokannya. Pastinya kita menggunakan yang European plug ya di Indonesia. Untuk melepas plugnya, kalian tinggal pencet seperti ini ya. Dan yang terakhir, ini adalah stand untuk pennya dan juga tempat keberadaan pen nibs cadangannya di dalam sini coy. Dan ini dia coy tabletnya. Oke, mari kita buka ya. The moment of truth. Anjir muka gue. Oke, gak apa-apa. Lanjut lagi. Oh, sebelum itu gue copot dulu proyektor filmnya supaya nggak ngerefleks kayak cermin. Ulang. Yeah, boy. Yeah. There we go. Akhirnya. Nah, gini kan gue bisa ngelanjutin reviewnya tanpa insecure lihat muka sendiri. So, beginilah penampilan dari pen display 11 inch-nya. Ya, terlihat kecil tapi imut coy. Nah, dari segi material yang dipakai masih plastik ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi 4 rubber agar nge-support tabletnya biar gak gerak kemana-mana coy. Di bagian sisi kanan tabletnya ada 2 buah lubang, yaitu port mini HDMI dan port Type-C tadi ya. Dan di bagian kirinya ada banyak sekali tombol-tombol ya. Di sini ada sekitar 8 express key yang juga tentunya bisa disetting lagi coy. Kemudian untuk 5 tombol kecil ini seperti biasa fungsinya buat setting monitor screen-nya ya coy. Next, pennya. Gue sumpah suka banget sama pennya. Karena pennya ini sudah dilengkapi oleh 8192 pressure sensitivity dan desain dari pennya ini bagus banget. Coba nih set by set sama pen dari pen tab lama gua. So, kalau pen tab lama gua ini dia express key-nya kurang ke atas. Jadi di saat gua menggambar pakai pen ini biasa sering kepencet sendiri tanpa sengaja coy.
Nah, kalau pen dari PD1161 ini, express key-nya ini berada lebih tinggi posisinya dari jempol gua. Jadi itu gak bakal kepencet coy. Hingga ke pen stand-nya sendiri yang gua suka yaitu bisa diletakin dengan 2 mode gitu. Biasanya kalau pakai mode berdiri di dekat monitor jadi ganggu ya kan. Makanya ada option mode rebahan pennya. Ops. Nah, sekarang untuk nge-setup tabletnya, ini sangat cepat dan mudah sekali ya. Gue tadi hanya perlu 3-5 menit doang buat colokin kabel-kabel bersama adaptornya. So, setelah tahap setup ini, mari kita install driver VD1161-nya. Nah, kalian langsung download aja ke website resminya di gaomon.net ya. Dan pilih drivernya di sini. Setelah udah di-download, langsung aja ekstrak dan kemudian install. Oke coy, jadi seperti ini awal tampilan dari drivernya. Tambah lama-lama jelasinnya. So, ini review singkat dari driver VD1161-nya. Ya, intinya kalian bisa apply setting di sini seperti ngeprogram express key dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, di sini gue mencoba menggambar 2 karakter utama dari film barunya Disney Pixar yaitu Luca bersama Julia. Soal software, gue memakai Medibank Fine Pro dan kinerja sangat mulus, no issue sama sekali ya coy. Jadi setahu gue, total waktu yang dihabiskan buat bikin fan artnya ada sekitar 1-2 harian. Dan jujur ya, di proses paintingnya ini ada banyak bagian-bagian yang gue potong agar videonya tidak terlalu panjang ya kan. Dan maaf juga kalau speed paintnya yang berantakan karena gue adalah tipe digital artist yang selalu menggunakan rotate dan zooming yang berlebihan. Ya, gua harap selagi kalian dengerin gua ngomong, semoga tidak pusing ngeliatin videonya ini. Oke, so mari kita langsung aja review secara jujur dari testimoni gua ini. Di sini juga nanti bakal ada poin plus dan minusnya yang bakalan dibahas mengenai VD1161 ini. Mari kita mulai dari plusnya coy. Yang pertama di sini pastinya tabletnya. Tabletnya kecil 11,6 inch ya. Lalu panelnya yang sudah IPS tentunya, ditambah resolusinya yaitu Full HD 1920x1080 bersama 72% NTSC color gamut yang bakal menampilkan keakurasian warna yang kuat. Bukan hanya itu, screen VD1161 ini sudah free styled screen protectornya coy. Sebagai referensi, so ini perbandingan tablet VD1161-nya bersama monitor IPS 24 inch gua. Hal yang gue sebut tadi di awal yaitu tabletnya yang kecil. VD1161 ini sangat berguna sekali kalau kalian memiliki meja komputer yang sempit, karena ini tidak memakan tempat banget. Sama juga kalau kalian sering berpergian semisal ke kafe, ke rumah teman atau apa, tablet ini enak dan gampang untuk dibawa-bawa coy. Selebihnya juga desain dari VD1161 ini kalau soal build quality sih udah oke banget. Ya walaupun masih material plastik, tapi secara finishingnya udah premium banget dengan harganya yang cukup dibilang terjangkau di 2,8 jutaan. Ya well, 2,8 juta itu masih termasuk uang yang cukup banyak sih. Tetapi dibandingkan sama brand-brand sebelah dengan produk dan spek yang sama, biasa harganya di atas 3-4 jutaan loh malahan. But overall build quality sih udah oke, tidak bad lah. Ditambah kinerja display screen-nya yang responsif banget bagi gua. Nilai plus selanjutnya juga ada di pennya. Ini pennya sungguh luar biasa. So di saat gua ngetes pen pressure-nya, itu detail dan sangat akurat antara pen sama display PD1161-nya ini coy. Ya well, tadi karena pressure sensitivity-nya yang udah 8192 ya kan. Dan mungkin juga karena pixel level pen resolusinya juga mencapai 5018 LVI. Tidak lupa juga, ini pen tanpa memakai baterai, jadi tidak perlu diisi ulang, which is gue suka karena tidak ribet ya kan. Dan yang terakhir di pennya yaitu rubber grip yang bakalan menambah feel yang nyaman saat memegangnya. Oke, beralih ke poin minusnya. Yang pertama pasti soal stand tabletnya yang tidak ada di dalam kemasan boxnya. So kalian mesti harus pesan secara terpisah lagi kalau kalian tipe digital artist yang prefer menggunakan stand. Which is kayak gua, kalian bisa mengikuti cara gua buat beli stand laptop ini dan berharap yang terbaik untuk tabletnya. Soalnya kalau pakai stand sembarangan itu kadang-kadang bisa membuat tabletnya bergerak, tidak kokoh, lalu akhirnya terjatuh dan tersakiti seperti hidup gua ini. So gua tidak menyarankan mengikuti cara ini. Well, sih bisa aja ikuti, but again itu risiko kalian kalau something bad happen. Just be careful, or kalian bisa beli aja stand khususnya dari Gaomon Store di link below coy. Nah, jika kalian menggambar di fan display ini tanpa menggunakan stand, gua tidak recommended. Dan gua jamin 100% postur tubuh kalian bakal rusak. Lebih tepatnya leher dan punggung bakal sakit banget setelah berjam-jam pemakaiannya coy. Kecuali kalau pen displaynya ini dijadikan pen tab biasa,
Jadinya kalian melihat monitor komputernya instead screen tabletnya. Nah, ini tidak masalah kalau tanpa memakai standnya, coy. Well sih, omongan gue tadi itu cuman option ya. Dan jangan dianggap serius, ya terserah kalian kayak gimana ya. Pokoknya nyamannya kayak gimana gitu menurut kalian ya kan. Minus selanjutnya ada di driver Gaumonnya. Bukan yang ini, tapi driver yang versi terbarunya. Gue tidak tahu kenapa setelah gue install driver terbarunya ini fan pressernya tidak bekerja seperti yang gue harapkan. So jadinya gue hanya bisa memakai driver yang lama. Soalnya driver yang terbarunya ini UI-nya gue suka, simple dan tampilannya bagus daripada yang versi sebelumnya. Gue harap sih ini bisa lebih cepat diperbaiki ya kan. Problem lain juga ada pada tabletnya, yaitu di bagian sisi kanan screen-nya yang tidak bisa pulih diakses menggunakan pointer dari pen-nya. Tapi masalah ini sepertinya juga sudah sering ditemukan di berbagai pen display. Solusinya kalau gini sih tinggal pakai mouse aja coy. Nah menurut gue juga sih minus-minus dari PD1161 ini tidak terlalu jadi masalah sih bagi gue. So overall ini sempurna lah buat pen display on a budget. Karena ada harga ada kualitas ya kan. Yang pastinya gue sangat recommended banget untuk kalian yang baru pemula di digital art. Tablet Gaomon PD1161 ini sangat cocok buat kalian kalau semisal ingin membeli sebuah pen display. Karena harganya yang lumayan terjangkau di 2,8 jutaan coy. Kalian bisa membeli tablet ini di official Gaomon store-nya di amazon.com ya. Link ada di description coy. Sepertinya ini aja yang bisa gue sampaikan untuk review pen display ini. So sekali lagi gue berterima kasih kepada pihak dari Gaomon yang telah berbaik hati mengirimkan tablet ini. Oke coy, gue sih jujur suka banget membuat konten review seperti ini ya. Dan kalau kalian menikmati hasil review dari gue, please mohon untuk menekan tombol like-nya dan share ke orang-orang atau teman kalian yang ingin membeli pen display on a budget. Mungkin video ini bisa membantu mereka. Beritahu gue juga kalau kalian memiliki pertanyaan untuk ditanyakan mengenai Gaomon PD1161 ini di kolom komentar di bawah coy. Dan oke, gue cukupkan sampai sini dulu aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Genimet, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And don't forget, have a nice day. Bye. Hey, stop looking. She's too beautiful for you. No.